Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Warta Lisan GKI Kranggan, Minggu 12 September 2021. Majelis Jemaat GKI Kranggan mengucapkan selamat berbakti kepada saudara-saudara sekalian yang sekarang beribadah di mana saja dengan layanan live streaming. Bagi yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di sini dan apabila memerlukan pelayanan atau informasi, dapat menghubungi majelis jemaat setelah kebaktian atau tata usaha di kantor sekretariat gereja. Mari kita lihat slide pengumuman dari panitia bulan misi.
Bapak Ibu, mari kita berpartisipasi dalam kegiatan bulan misi selama bulan September ini. Pada kebaktian hari ini, Minggu 12 September 2021, dilayani oleh Pendeta Darmawasi Manulang dengan tema "Apa Katamu Tentang Aku?". Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari masuk dalam ibadah kita hari ini dan mengakui bahwa ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sebagai umat yang percaya pada Yesus Sang Juru Selamat, haruslah kita konsisten dalam perbuatan kita, serta terus-menerus memberitakan tentang kerajaan Allah, karena kita adalah utusan Allah untuk memberitakan nama Yesus yang mengajarkan cinta kasih dan menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, Kau rangkup dalam kasih, berdosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak mencari aku yang sesat. Dari dulu sampai sekarang, masih banyak orang yang tidak memiliki pengenalan tentang Yesus, di mana masih banyak orang yang tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Sebagai umat yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, marilah kita menunjukkan sikap hidup yang benar di tengah keluarga, di pekerjaan, di lingkungan kita tinggal, dengan mengikuti perintah firman Tuhan, yaitu hidup dalam cinta kasih seperti yang diajarkannya. Nas Alkitab dalam Roma 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, kami datang kepadamu mengakui dosa dan kelemahan kami. Berikanlah kami petunjuk-Mu supaya kami dapat menjadi murid-Mu yang benar dan menyatakan Yesus adalah Tuhan dengan menunjukkan sikap hidup kami sebagai pancaran kasih-Mu di tengah keluarga, pekerjaan, atau dimanapun kami berada. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa, terimalah berita anugerah dari Allah. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala kita memohon hikmat Tuhan untuk memahami renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang mengasihi kami dengan nafas kehidupan yang baru pada pagi ini. Tuhan, kami bersekutu bersama dengan saudara kami yang lain yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Bapa yang Maha Baik, berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami pahami dan kami mengerti, untuk kami jadikan pegangan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami tentang semua kebenaran Allah itu. Inilah diri kami Tuhan, di dalam segala keberadaannya. Biarlah Roh Kudus yang hidup, yang membentuk kami, boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Isilah Bapa dengan kebenaran-Mu. Kami serahkan seluruh diri kami di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih dan lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mata mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk
seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Ku mengasihi Tuhan, sebab Dia dengar suaraku dan permohonanku, dan sendengkan telinganya kepadaku. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Tali-tali maut telah melilit aku, kegentaran pada maut menyesakkan diriku. Tapi aku menyerukan nama Tuhan, sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Kau sudah luputkan aku dari maut, dari air mata dan kaki yang tersandung. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ku percaya sekalipun ku katakan, aku ini sangat tertindas ya Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang
Bacaan kedua terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa seorang guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah Bapak Ibu kita membaca bacaan Injil kita yang hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita masuk ke dalam sebuah tema yang sangat penting di dalam kehidupan beriman kita. Yesus menanyakan dua pertanyaan yang mendasar, yang krusial dalam kehidupan orang beriman. Ya, dua pertanyaan ini Yesus tanyakan kepada murid-muridnya, orang yang ada di dalam ring satunya Yesus, ya, orang yang dekat, yang selama ini menjalani kehidupan, pelayanan, kesusahan hidup, ya, sama-sama dengan Yesus dan mengalami banyak kebaikan Tuhan bersama juga. Yesus menanyakan dua pertanyaan itu. Yang pertama, pertanyaannya adalah, kata orang, siapakah aku ini? Ini pertanyaan yang penting, Bapak Ibu. Karena ini mau menunjukkan bahwa murid-murid Yesus sebelum memiliki pengenalan pribadi dengan Yesus, yang nanti beranjak ke pertanyaan kedua, pastilah pernah mendengar bagaimana orang menyebut Tuhan itu, ya. Bagaimana orang menilai siapa Yesus itu. Jadi orang banyak mungkin melihat semua mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Orang banyak mendengar dengan takjub pengajaran Yesus yang penuh kuasa. Lalu mereka punya penilaian siapa Yesus. Jadi yang pertama yang ditanyakan oleh Yesus kepada murid-murid ini adalah tentang bagaimana orang-orang menilai Yesus. Yesus ingin tahu, ya, pandangan murid-muridnya yang mereka dengar itu apa tentang dirinya di kalangan orang lain. Dan kita melihat jawabannya di ayat 28, ada yang menyebut Yesus itu Yohanes Pembaptis. Kita tahu di cerita Injil, ya Bapak Ibu, bagaimana orang mengira bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, seorang nabi yang sangat dihormati di dalam kehidupan bangsa orang Israel, ya. Yang bagi orang lain yang menilai bahwa Yesus itu Elia, ini orang yang dekat dengan Allah nih Yesus ini, ya. Jadi nabi yang berkenan kepada Allah. Jadi dia disebut Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi, ya, sama dengan yang Elia, ya Bapak Ibu. Tetapi kita masuk ke dalam pertanyaan kedua Yesus kepada murid-murid. Yang juga sangat penting di dalam kehidupan beriman para murid, ya. Jadi selain kata orang, ini yang paling sering di dalam teologi Kristen, pengenalan pribadi, ya. Jadi orang-orang bisa ngomong apa aja tentang Yesus, ya Bapak Ibu, ya. Orang bisa berkomentar siapa Yesus, inilah ABC sampai Z. Tapi masuk ke dalam pertanyaan kedua, Yesus mau mengecek pengenalan pribadi murid-muridnya. Sebab percuma kalau selama ini mereka bersama-sama tetapi pemahamannya masih kata orang. Belum pemahaman yang mendalam dari dirinya pribadi. Dengan sangat tegas
Petrus menjawab pertanyaan Yesus. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya, Petrus langsung jawab, engkau adalah Mesias. Saya membayangkan Bapak Ibu, di dalam perjalanan itu, tadi disampaikan ya di ayat 27, mereka lagi dalam perjalanan. Ketika pertanyaan pertama, itu ada banyak jawaban yang muncul, ada 3 setidaknya. Saya membayangkan murid-muridnya itu berebutan jawab, kata orang ini, kata orang ini, kata orang ini gitu. Tetapi begitu pertanyaannya mendasar tentang pengenalan pribadi, yang muncul di situ suara satu orang. Ya, yang dengan dikatakan di sini Petrus yang pakai tanda seru Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Markus yang di catatan Injil saudara, pakai tanda seru artinya Petrus itu menjawabnya dengan sangat yakin dan tegas ya. Siapa? Engkau adalah Mesias. Ya. Saudara-saudara, pengenalan kita pribadi kepada Tuhan adalah pondasi yang sangat penting di dalam perjalanan beriman kita dengan Tuhan. Pengenalan pribadi ya Bapak Ibu. Bukan hanya dengar kata orang. Bukan hanya dengar kata mamah kita, orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Bukan hanya dengar kata oma atau opung kita ya yang mengalami perjalanan dengan Tuhan. Tadi malam Bapak Ibu, malam tanggal minggu lalu ya, hari Sabtu minggu lalu, kita persekutuan wilayah serentak, kita membahas tentang Timotius. Dan Timotius itu Bapak Ibu, dia memasuki 2 tahap ini. Pertama, dia mengenal Tuhan dari oma dan mamahnya, dari ibunya, dari nenek dan ibunya, Lois dan Eunike. Ya, itu yang pertama tadi. Jadi kalau Timotius melampaui yang pertama itu, lalu dalam perjalanannya bersama Paulus dalam pelayanan, mulailah di situ pengenalan akan Yesus, akan Tuhan secara pribadi. Bukan lagi kata oma, bukan lagi kata nenek Louis atau ibu Eunike, tetapi kata Timotiusnya. Jadi ini penting sekali buat kita. Karena apa Bapak Ibu? Persoalan mendasar orang Kristen yang lahir dari Kristen dari lahir, persoalannya apa? Persoalannya apa Kak Ivon? Di sini sedikit ya orang yang datang, hanya petugasnya ya. Persoalannya apa biasanya? Kalau orang Kristen dari lahir? Ikut saja. Apa Kak? Percaya saja udah pokoknya. Gimana? Ya kalau dari lahir ya sudah ikut mamanya Iya. Kristen. Kalau udah Kristen dari lahir, ya udah. Ya udah. Kristen aja, sampai mati Kristen, ya. Jalan Kristen, tapi Kristennya apa? Itu enggak digumuli biasanya. Jadi itu masih di tahap 1. Kata orang. Jadi kata orang, kalau saudara orang Ambon yang Kristen, kata orang Ambon apa? Yesus. Kalau saudara orang Sumatera yang Kristen, kata orang Batak siapa? Kristus. Jadi pemahamannya masih kata orang diserap oleh kita, tapi terus udah. Maka jangan heran kadang-kadang orang Kristen sampai mati pemahamannya tidak bertambah. Tidak bertambah, tidak punya pengenalan pribadi. Sehingga kalau ada pengajaran yang asing gitu, bingung. Dia nggak bisa menentukan karena basicnya nggak kuat. Orang Kristen yang dari lahir perkaranya di sini. Orang yang hidup dalam Tuhan dari lahir, dari mulai dia lahir udah di keluarga Kristen, persoalannya masih di pertanyaan pertama. Maka Yesus ingin naik level ke pertanyaan kedua ini. Menurut saudara, ya, menurut kamu sendiri, menurut pribadimu, menurut dirimu, siapa Tuhan itu? Siapakah Yesus itu? Itu sangat penting karena itu yang akan mendasari perjalanan kita. Cara kita melayani orang,
cara kita menggunakan uang, cara kita berbakti pada orang tua, cara kita mengasihi pasangan kita, cara kita berbisnis, semuanya dipengaruhi oleh pengenalan kita akan siapa Yesus menurut saudara. Siapa Yesus di dalam hidup pribadimu. Jadi kalau ada saudara mendengar nama-nama Kristen berbuat jahat kepada sesamanya, jangan aneh. Karena mungkin saja dia masih di tahap 1. Masih mengikuti iman apa kata orang. Dia enggak ngerti dan tidak menggumuli kata orang ini benar apa enggak. Lalu kalau benar bagaimana relate-nya, hubungannya dengan hidupnya bersama dengan Tuhan. Maka Yesus enggak mau berhenti di pertanyaan yang masih di atas. Dia mau menyelam lebih dalam lagi untuk murid-muridnya ini boleh mengerti pengenalan pribadinya dengan Yesus. Sayangnya yang jawab cuma Petrus ya Bapak Ibu. Enggak ada jawaban yang lain. Mungkin yang lain juga menganggap bahwa engkau adalah Mesias, tapi keburu dijawab oleh Petrus. Jadi mangguk-mangguk, iya itu gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa pengenalan pribadi itu sangat penting. Ya saudara-saudara. Nah, bagaimanakah kita bisa mengasah pengenalan pribadi kita dengan Tuhan? Sebenarnya kehidupan Petrus dan murid-murid lain bersama Tuhan itu menunjukkan itu. Bahwa pengenalan awal bisa saja hanya kata orang. Lalu mulai bicara-bicara dengan Yesus. Mulai berjalan dengan Yesus. Mulai jatuh dengan Yesus. Mulai juga mengalami banyak kebaikan Tuhan dengan Yesus. Jadi perjalanan dengan Yesus itu yang akan membuat orang mengenal pribadi. Ya, kalau kita hanya jalani aja tanpa memaknainya dalam Tuhan, saudara akan berhenti di tataran pertama. Iman saudara, pengenalan saudara akan Yesus hanya keroyokan. Apa kata dunia ini tentang Yesus. Belum merelatekan, menghubungkannya dengan hidup saudara. Perjalanan hidup saudara dengan Yesus. Bagaimana caranya yang Petrus sampaikan tadi dengan murid-muridnya, dengan murid-murid lain, perjalanan bersama Yesus itu yang akan mengenalkan kita. Di dalam perjalanan itulah ya kita akan ditolong Tuhan untuk di dalam bacaan kita dikatakan mendengar seperti seorang murid. Ya saudara-saudara, saya ajak untuk membuka Alkitab saudara. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-4b sampai 5a ya. Saya akan bacakan Yesaya 50 ayat 4b dan 5. Setiap pagi, Ia Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Tuhan Allah telah membuka telingaku, saya bacakan sampai ayat 5 selesai. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara-saudara, bicara tentang murid, ini murid yang baik ya saudara-saudara, nggak usah mengasumsikan seorang murid yang balelo. Ya. Ini seorang murid yang baik. Ini Kak Ivon guru ya, kebetulannya Kak Ivon pas banget nih sama khotbah ini ya. Seorang guru dengan seorang murid di hadapannya. Seorang murid yang menghargai gurunya itu biasanya jauh lebih mendengar gurunya bicara. Gampang saudara-saudara, saya di rumah itu seringkali bertengkar dengan anak saya yang nomor 1 Katriel. Cuma urusan detail di zaman pandemi sekarang semuanya pakai Google Classroom. Kalau udah ditulis, sediakan buffalo warna biru. Itu bisa ribut Bapak Ibu. Dia nggak mau biru langit.
biru laut, biru toska atau biru apapun ya. Dia bilang biru, kita bingung, biru itu apa? Ya. Karena kata dia, gurunya bilang biru, loh ini biru, tapi bukan kayak gitu yang dikasih lihat di layar. Ya Tuhan Allah ya, karena biru di dunia ini banyak. Tetapi bagi dia, omongan dari gurunya itu sebuah keharusan. Sebuah perintah yang harus dilakukan. Saya juga ingat satu waktu, liburlah karena rapat guru ya. Sebenarnya dari zaman kita kecil juga begini, guru rapat. Kata-kata ke muridnya biasanya apa? Bukan kalender merah nih. Tapi rapat gurunya jadi muridnya suruh nggak sekolah. Anak-anak belajar di rumah ya. Persis ya. Persis Kak Ivon ternyata masih sama dari zaman kita kecil ya. Guru itu kayaknya nggak rela banget kalau anak-anak cuma main di hari yang bukan merah ya. Jadi kalimatnya biasanya, dan ini yang disampaikan waktu itu, anak-anak silahkan belajar di rumah. Waktu itu belum pandemi saudara-saudara. Kelas 1. Sampai di rumah, besok ya maksudnya. Besok silakan belajar di rumah. Besokannya saudara-saudara, kami mengajak dia pergi keluar, dia nggak mau. Alasannya satu, guruku bilang belajar di rumah coba. Sampai Pak Amsal bilang gini, Kiel, dari aku kecil nih kalimat itu sama persis ya. Bapak Ibu yang di guru di rumah pasti tahu atau yang dulu SD. Silahkan belajar di rumah itu artinya sebenarnya penghalusan dari besok enggak sekolah. Tapi buat seorang murid yang baginya kata-kata guru itu adalah sebuah keharusan atau sebuah sabda ya. Sabdamu abadi ya buat murid. Sabdanya guru itu harus dilakukan. Akhirnya hari itu, karena memang kami ingin pergi keluar, kita temani dia belajar 2 jam. Buat syarat belajar di rumah. Jadi dalam kehidupan beriman kita juga saudara-saudara. Di dalam kehidupan beriman kita, ketika kita memberikan telinga kita, memasang telinga kita seperti seorang murid, maka Allah yang akan mempertajam ya. Kalimatnya jelas sekali. Setiap pagi iya Tuhan. Bukan kita loh. Bukan suami kita. Bukan nenek kita. Bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Jadi ketika perjalanan iman kita, ketika kita ingin mengenal Tuhan secara pribadi lebih lagi, hanya satu yang diperlukan. Kesediaan. Kesediaan diri kita di hadapan Tuhan. Kesediaan diri kita dalam perjalanan iman kita untuk mendengar suara Tuhan seperti seorang murid. Dan dia sendiri, Tuhan sendiri Bapak Ibu, yang akan menolong kita mempertajam hidup kita, iman kita untuk boleh benar di dalam mengenal Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu membagi, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu video yang sedang viral ini ya. Tentang Tuhan ini oe, acong ya. Dapat nggak TikTok ini? Saudara-saudara TikTok sekarang lucu-lucu ya. Jadi di dalam pengenalan diri acong, Tuhan itu maha mengerti. Ya. Jadi acong ini seorang buruh di pasar, angkut-angkut barang. Dekat pasar itu dia akan sebelum sampai pasar dia akan melewati sebuah rumah ibadah. Dan dia nggak masuk ke dalam rumah ibadah itu. Dia cuma pegang tembok pagarnya ya. Dia pegang pagarnya dan dia katakan, "Tuhan, ini oe,
Acong, ya. Cuma itu tiap hari. Si Acong ini tiap hari pegang pagar rumah Tuhan. Tuhan, ini oe Acong pergi ke pasar, ya. Ntar besok gitu lagi, Tuhan, ini oe Acong pergi kerja. Orang-orang mentertawakan dia. Itu ibadah, caranya apa itu ya? Tuhan, ini oe Acong. Mau berdoa itu lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, hikmat gitu. Tapi Acong enggak berpikir bahwa Tuhan hanya boleh dijumpai dengan cara itu. Meskipun ditertawakan, dia tetap menjadi Tuhan yang berdoa dengan Tuhan, ini oe Acong. Sampai suatu waktu Acong sakit. Ya, Acong dirawat katanya di rumah sakit. Ketika Acong di rumah sakit, dia udah lemas, dia udah butuh pertolongan, ya. Dokter, semua suster membantu dia. Ketika tidur, saudara-saudara, tiba-tiba dia di hadapan dia itu ada sosok, ya, seperti Tuhan yang di hadapan dia berkata begini, Acong, ini oe. Saudara-saudara bisa menebak dong siapa sosok itu. Karena kalimat itu cuma dia sampaikan ke Tuhan tiap pagi. Tuhan, ini oe Acong. Ketika dia sakit, sekalipun dia belum pernah ketemu fisik dengan Tuhan, belum pernah dengar suara Tuhan langsung. Ketika Tuhan datang ke dalam mimpi dia, ke dalam diri dia, kemudian Tuhan mengatakan ini oe, ya, Acong ini oe, dia udah langsung mengenali. Ya. Pengenalan Acong tidak sesuatu yang berat, ya, harus level profesor. Tidak. Pengenalan kita hanya memerlukan tadi telinga yang tajam, yang dipertajam oleh Tuhan untuk mendengar, untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, terutama di tengah pandemi ini, ya, dan juga di tengah bulan misi, ya, saat ini, pengenalan saudara akan Tuhan juga mempengaruhi hidup saudara di dalam terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Terlibat dalam kehidupan keluarga yang lebih luas. Terlibat dalam kehidupan bernegara yang lebih luas. Bergereja yang lebih luas. Sebab pengenalan pribadi kita akan Tuhan. Jawaban saudara atas pertanyaan, tetapi apa katamu, siapakah Tuhan itu, mempengaruhi cara hidup saudara. Oleh karena itulah, Kristus sangat memandang pengenalan kita akan Tuhan itu harus mendalam. Kristus sangat memandang penting untuk setiap anak Tuhan menjawab pertanyaan Yesus ini. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Selamat menjawab pertanyaan Yesus, saudara-saudara. Kiranya Kristus yang menolong saudara untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Bersama dengan gereja, dari waktu ke waktu, dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita melayankan pelayanan pelantikan bagi saudara-saudara kita yang akan melayani di dalam kepanitiaan bulan keluarga, panitia Natal, panitia Paskah 2022, dan panitia pemanggilan penatua GKI Kranggan periode 2022 sampai 2025. Sebagai gereja Kristus Yesus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, dalam mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai panitia bulan keluarga 2021, panitia Natal 2021, panitia Paskah 2022, dan panitia pemanggilan penatua GKI Kranggan untuk periode pelayanan 2022 sampai 2025. Mari saudara-saudara kita berdoa dan bersyukur karena mereka berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kekasih-kekasih kami ini, saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah mereka dalam kebenaran-Mu, pimpinlah dengan Roh-Mu yang kudus, mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah ya Bapa, mereka menjadi hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saya mengundang saudara-saudara panitia yang akan dilantik, yaitu panitia bulan keluarga 2021, panitia Natal 2021, panitia Paskah 2022, panitia pemanggilan penatua GKI Kranggan untuk pelayanan periode pelayanan penatua 2022 sampai 2025. Meski di rumah masing-masing, saya mengundang saudara semua boleh bangkit berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Di tempat masing-masing Tuhan tetap kita imani hadir dan Tuhan mendengar janji dan jawaban saudara. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di tempat ini telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara
untuk melakukan pelayanan dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita. Apakah jawab saudara sekalian? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Panitia Bulan Keluarga 2021, Panitia Natal 2021, Panitia Paskah 2022, dan Panitia Pemanggilan Penatua GKI Kranggan periode 2022 sampai 2025. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini, menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, sehingga saudara tidak bercacat dan tidak bercela pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Surat pengangkatan Majelis Jemaat GKI Kranggan dalam persidangan Majelis Jemaat online hari Minggu 15 Agustus 2021 telah memutuskan dan mengangkat Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah disebutkan tadi menjadi Panitia Bulan Keluarga 2021, Panitia Natal 2021, Panitia Paskah 2022, dan Panitia Pemanggilan Penatua GKI Kranggan periode 2022 sampai 2025. Demikianlah surat pengangkatan ini kami buat atas kerjasama yang dilakukan. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan kita. Bekasi, 12 September 2021, teriring salam dan doa Majelis Jemaat GKI Kranggan, Penatua Dewi Julianti Matondang, Sekretaris Umum, Penatua Benhard Ayesi Tompul, Ketua Umum. Terima kasih untuk semua para panitia yang akan bekerja, yang sudah dilantik. Terima kasih untuk waktunya dalam melayani Tuhan. Allah yang akan menolong kita semua. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah bersama dengan saudara seiman kami di GKI Kranggan. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk usia yang Tuhan berikan. Kiranya kami boleh semakin mencintai Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami, pengenalan kami pribadi akan Tuhan semakin benar dan semakin baik. Biarlah kami boleh terus ditolong oleh Tuhan untuk memiliki telinga pendengaran seperti seorang murid yang begitu kagum akan Tuhan, dan di dalam perjalanan ini terus memaknai hidup ini di dalam terang Tuhan. Bapa, kami merindukan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bercela hingga akhir nanti. Di dalam Engkau ya Tuhan, kami dituntun di dalam jalan kebenaran yang Allah Bapa kehendaki. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Tuhan hadirlah dalam hidup mereka dan dalam pergumulan mereka. Tuhan buka mata rohani mereka untuk melihat Engkau yang beserta. Sehingga roh mereka dikobarkan, semangat mereka dinyalakan di dalam Engkau. Mereka tidak menjadi putus asa, tetapi yakin bahwa di dalam perjalanan ini Tuhan pasti menolong, Tuhan memberkati perjalanannya. Kami berdoa Tuhan yang membukakan jalan keluar untuk persoalannya. Entah persoalan ekonomi, keuangan untuk kehidupan keseharian, ataupun keuangan untuk kehidupan sekolah anak-anak, bahkan untuk kesehatan atau untuk keluarga besar yang lain yang memerlukan. Tuhan yang Maha Baiklah yang mencukupkan berkat di dalam rumah tangga kami masing-masing,
Sehingga tangan kami Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak orang. Kami berdoa untuk bulan misi September ini, di mana kami rindu menjadi berkat bagi banyak orang, terutama untuk Rumah Harapan yang kami ingin menjadi bagian dalam perjalanan mereka, terutama di bulan misi ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya Allah yang menganugerahkan kemurahan hati di dalam diri anak-anak-Mu di GKI Kranggan ini. Tuhan yang membuat hati kami tergugah, sehingga dalam berkat yang kami terima dari Tuhan, kami mengingat bahwa kami perlu membagikannya bagi sesama kami yang memerlukan. Biarlah Tuhan yang menaruh kerelaan hati di dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami bersyukur di dalam hidup kami dan membagi berkat Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau melawat mereka yang di rumah sakit. Kami teringat Bapak Samuel yang terpapar dan dirawat di Eka Hospital. Tuhan yang maha baik, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menolong. Kami bersyukur untuk semangat di dalam dirinya, untuk sukacita yang boleh tetap ada dalam dirinya. Kiranya Allah yang memberkati dokter, Allah yang memberkati tenaga kesehatan lain yang merawat Pak Samuel. Kami juga berdoa untuk jemaat lain yang juga mungkin sedang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Juga di dalam kehidupan Ibu Ginting yang baru saja dioperasi kakinya. Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan sehingga kakinya, tubuhnya boleh semakin pulih. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini. Para pelayannya di tempat ini. Baik pendeta, penatua, aktivis. Semua yang melayani karyawan gereja juga Tuhan. Kiranya boleh diberikan sukacita di dalam melayani Engkau dan semangat untuk memberi yang terbaik. Terima kasih Bapak untuk setiap hati yang boleh mencintai Engkau di dalam pelayanan ini. Kami berdoa juga bagi negeri kami. Di dalam upaya vaksinasi yang terus dilakukan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong negeri ini boleh segera pulih dari pandemi ini. Terima kasih Allah. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita lewat persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat men-scan barcode atau mentransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar saat ini. Mari bawa persembahan kita dengan berlandaskan pada firman yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga,
Saat ini kami datang membawa persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima dan berkatilah persembahan ini agar menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal, dalam suka dan duka. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan kami. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Dalam sukacita kita, kini jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidupmu dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji